يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anda sekalian, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah pada kuliah kita, yaitu kuliah Al-Islam ke Muhammadiyahan 2. Pada kali ini salah satu materi kajian kita adalah mengenal hari akhirat. Salah satu kejadian yang akan dialami oleh kita selaku manusia setelah meninggal dunia, kemudian manusia dibangkitkan setelah terjadi kiamat, yaitu adalah kita akan mengalami suatu hari yang disebut hari akhirat. Percaya atau yakin akan adanya hari akhirat ini sesungguhnya merupakan salah satu rukun iman. Nama-nama hari akhirat dalam Al-Quran banyak disebutkan oleh Allah. Misalnya disebut Yaumiddin, hari agama, Yaumul Jaza, hari pembalasan, Yaumul Hisab, ya, hari hisab, dan Yaumul Qist, hari keadilan. Kemudian Yaumil Nizam, yaitu hari di mana amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi ya, yang lain-lain ya, penamaan yang diberikan di dalam Al-Quran. Nah, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang dialami oleh manusia setelah mereka hidup di dunia ini. Kehidupan akhirat akan berlangsung selamanya. Dia akan menjadi baqa, ya, kekal. Dia akan menjadi kekal. Sebelum manusia hidup di akhirat, manusia akan mengalami beberapa peristiwa, yaitu peristiwa kiamat, ya, baik kiamat sugra maupun kiamat kubra. Kiamat sugra di sini tentu adalah berakhirnya kehidupan seseorang atau meninggalnya. Kemudian kiamat kubra adalah peristiwa dahsyat yang terjadi, ya, yang menghancurkan seluruh alam ini beserta seluruh isinya, termasuk manusia akan meninggal atau binasa secara bersamaan. Nah, setelah itu kemudian manusia akan dibangkitkan, ya, pada hari yaumil akhir. Lalu setiap manusia akan diberikan catatan amalan mereka. Kemudian Allah memberikan keputusan kepada setiap manusia untuk ditempatkan sesuai dengan amal yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Bagi yang beriman dan beramal soleh ketika hidup di dunia, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan ridha Allah, ya. Sedangkan orang yang tidak beriman sekaligus tidak beramal kebaikan, mereka adalah orang-orang yang kafir ketika hidup di dunia ini. Tentu mereka akan ditempatkan, ya, pada tempat yang menyengsarakan, yaitu neraka. Nah, selanjutnya
Ya, kita akan bahas tentang alam kubur ya. Nah, alam kubur ini biasa disebut alam barzah atau alam penantian, yaitu alam di mana manusia yang telah mengalami kiamat sugra, kematian, menanti sampai terjadinya hari berbangkit. Manusia yang telah berada di alam kubur akan mengalami beberapa peristiwa. Malaikat yang diberi tugas dalam kubur akan mempertanyakan beberapa hal, misalnya marrabbuka, ya, siapa Tuhanmu, wan nabiyuka, siapa nabimu, ya, ma kitabuka, apa kitabmu, dan siapa saudaramu. Nah, jika kita dapat menjawab dengan baik, maka malaikat penjaga kubur akan mempersilakan orang tersebut untuk tidur layaknya pengantin baru, ya, naumatal ush, dan ia akan ditemani oleh amal kebaikannya yang menyerupai pemuda yang tampan. Akan tetapi jika kita tidak menjawab pertanyaan dengan baik, maka mereka akan disiksa di dalam kubur. Dalam hadis yang panjang disampaikan oleh Al-Barwa bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Albani, beliau menceritakan apa yang terjadi ketika seseorang berada di dalam kubur. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansar. Sesampainya di pekuburan yang lahat masih digali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk menanti, dan kami juga duduk terdiam di sekitarnya, seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah SAW memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Beliau ulangi perintah ini 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat atau sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kapan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, "Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridaannya." Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendi. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi, lalu dibungkus dengan kapan surga dan diberi wewangian darinya pula. Gak terciumlah bau harum seharum wewangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, "Nyawa siapakah yang mulia itu?" Malaikat menjawab, "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan." Jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, lalu diizinkan.
Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju ke langit berikutnya hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Illiyin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi, karena darinya lah aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta darinya lah mereka akan aku kubangkitkan. Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah dua orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, siapa Rabbmu? Si mayit menjawab, Rabbku adalah Allah. Jawabnya mereka berdua kembali bertanya, apakah agamamu? Agamaku Islam, sahutnya. Malaikat kemudian bertanya, siapa yang orang yang diutus untuk kalian? Beliau adalah Rasulullah SAW, jawabnya. Dari mana engkau tahu? Tanya mereka berdua. Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru jawaban, hamba aku benar. Maka hamparkanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya, maka berhembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya, lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampang memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali, seraya berkata, bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan untukmu, bagimu. Mukmin tadi bertanya, siapa engkau? Wajahmu menandakan kebaikan. Aku, katanya, adalah amal salehmu, jawabnya. Si mukmin tadi pun berkata, wahai Rabbku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku. Adapun orang-orang kafir, di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan dunia, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Lalu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya seraya berkata, wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah. Maka nyawa orang kafir itu tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka lalu ditanya, nyawa siapa yang amat hina ini? Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan, jawab mereka dengan nama yang terburuk ketika dunia. Sampainya di langit dunia, mereka diminta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah membaca firman Allah, la tafattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka orang kafir itu pintu-pintu langit dari mereka, dan tidak akan masuk surga sampai seandainya unta bisa memasuki lubang harum sekalipun, lubang jarumnya sekalipun. Saat itu Allah berfirman, tulis namanya di dalam sijin di bawah bumi. Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina-hina. Rasulullah SAW membaca firman Allah, wa man yusyrik billah faka'annama harrama minas sama. Siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian nyawa dikembalikan ke jasadnya hingga datanglah dua orang malaikat yang mendudukkannya seraya bertanya, siapa Rabbmu? Aku tidak tahu, jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, apakah agamamu? Katanya, aku tidak tahu, sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?
Ini pun tidak bisa dijawab. Aku tidak tahu jawabnya. Saat itu terdengar seruan dari langit, hambaku telah berdusta, hamparkan neraka baginya dan bukakan pintu ke arahnya. Maka hawa panas dan bau busuk mereka pun bertiup ke dalam kuburannya. Lalu kuburannya dipres oleh Allah hingga tulang belulannya pecah dan menyancap satu sama lainnya. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka buruk. Ia berkata, aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Orang kafir itu seraya bertanya, siapa engkau? Wajahmu menandakan kesialan. Aku adalah dosa-dosamu, katanya. Wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Ya, seru orang kafir tadi. Hadis riwayat Ahmad, ya, dalam Musnad, ya, 409 sampai 503, dan disahihkan oleh Hakim Al-Mustadrak dan Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz halaman 156. Demikian Anda sekalian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.